Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Materi kita tentang 1. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Nomor 4, menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Nah, kepada kelas 5, inilah materi kita hari ini. Baiklah, kepada anak kami kelas 5, sekarang kita mulai materi kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca saksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang menutupi bumi hampir 97% berupa air laut. Air laut memiliki rasa asin. Jika berenang di pantai dan tidak sengaja mencecap air laut, kita akan merasakan asin. Air laut tidak bagus diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan untuk industri dan keperluan rumah tangga. Untungnya 3% air di bumi merupakan air segar atau air bersih. Air bersih dapat diminum dan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi syarat secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Secara fisik, air bersih harus jernih atau tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air bersih juga tidak mempunyai endapan dan suhunya sejuk, antara 10 derajat sampai 25 derajat. Secara kimia, air bersih tidak boleh mengandung zat kimia berlebihan dan zat beracun. Air bersih harus mengandung cukup yodium. Sementara secara mikrobiologi, air bersih tidak boleh mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Air bersih dibutuhkan manusia dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan. Air dapat diambil dari sungai-sungai terdekat. Caranya, air sungai dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Kemudian ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju rumah penduduk untuk keperluan sehari-hari. Selain sungai, sumber air bersih juga didapat dari penggalian tanah yang disebut sumur. Sumur dibuat oleh masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Pada zaman dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Sekarang, masyarakat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Air dipompa dan dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampungan air, kamar mandi, serta dapur. Baiklah, kepada anak kami kelas 5, dalam bacaan tadi ada peristiwa-peristiwa. Topiknya yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari. Peristiwa pertama, sebanyak 97% air di bumi merupakan air laut dan 3% sisanya merupakan air segar atau air bersih. Peristiwa kedua, air bersih harus memenuhi 3 syarat, yaitu secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Peristiwa ketiga, air bersih dapat diambil dari sungai-sungai terdekat untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan peristiwa keempat, air bersih juga dapat diambil dari penggalian tanah yang disebut
sumur. Itulah peristiwa-peristiwa dalam bacaan tadi. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kedua, menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Anak didik kami, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang akan selalu menggantungkan diri pada air, kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui, namun untuk air bersih, ternyata sumber daya ini tidak dapat diperbaharui. Keberadaan air bersih yang terus berkurang setiap tahunnya membuat kita terus waspada akan persediaannya. Untuk menjaga persediaan air bersih, kita mau tak mau harus melakukan penghematan. Berikut adalah contoh membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks berikut. Pertanyaan: bagaimana cara menjaga persediaan air bersih? Jawaban: melakukan penghematan air bersih. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu menghemat penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Berikut adalah contoh membuat catatan peristiwa pada teks dalam bentuk peta pikiran. Peristiwa pertama, kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kehidupan manusia. Sedangkan peristiwa kedua, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut lagi peristiwa ketiga, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Peristiwa yang keempat, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Sedangkan peristiwa yang kelima, ini yang kelima ya, produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, inilah peristiwa-peristiwa dalam teks bacaan tadi. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Baik, sekarang kita lanjutkan yang kelima, menuliskan peristiwa dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran mampu memangkas waktu sehingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran juga dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, serta melatih mengingat gambaran teks keseluruhan. Yang keenam, menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf dalam teks, maka kamu akan dapat memahami isi teks secara keseluruhan. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ayo simaklah cuplikan teks berikut.
Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budayanya yang sangat kaya dan tentunya memiliki keunikan sendiri. Warisan budaya dari Tanah Toraja berhasil dibuat menjadi sebuah bagian dari kegiatan pariwisata di wilayah Tanah Toraja. Hal ini membuat Tanah Toraja menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi ketika menyambangi Sulawesi Selatan. Informasi penting berdasarkan teks tersebut adalah Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budaya. Warisan budaya dari Tanah Toraja berhasil dibuat menjadi sebuah bagian dari kegiatan pariwisata di wilayah Tanah Toraja. Kalimat utama teks tersebut adalah Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budayanya yang sangat kaya dan tentunya memiliki keunikan tersendiri atau berada di awal pragarap. Gagasan pokok teks tersebut adalah Tanah Toraja dikenal dengan berbagai macam warisan budaya. Baiklah, kepada anak kami kelas 5, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan-penjelasan tadi. Nah, sekarang kita punya tugas. Tugas kita dari buku Bupena 5D halaman 70. Ulangi, teks dari buku Bupena 5D halaman 70. Tuliskan pokok-pokok pikiran setiap paragraf dari teks. B. Buatlah pokok-pokok pikiran ke dalam peta pikiran pada kertas HVS. Nah, itulah nomor 1. Nomor 2, Bupena 5D halaman 82. Saya ulangi, Bupena 5D halaman 82 nomor 1 dan 2. Baiklah, kepada anak kami kelas 5A, demikianlah tugas kita dan materi kita hari ini ya. Semoga anak-anak kami sehat-sehat selalu. Sekian dan terima kasih.